Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kaifa halukum? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW terhadap kaum Quraisy dan kaum Ansor mulai masuk Islam. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian selaku siswa atau santri dapat menyebutkan dakwah Nabi Muhammad SAW terhadap kaum Quraisy. Yang kedua, menceritakan mulai masuknya Islamnya kaum Ansor. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, seperti biasa, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini mendapatkan keberkahan. Setelah Nabi Muhammad SAW kembali dari perjalanan Isra dan Mi'raj, kebencian kaum kafir Quraisy semakin meningkat terhadap beliau. Bahkan mereka tega mengatakan Nabi Muhammad SAW sebagai pendusta. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga menghasut para jemaah haji yang akan melaksanakan haji ke Mekah. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW tetap teguh dan tegar menyiarkan agama Islam kepada siapa saja. Nah, pada bab ini kita akan mengetahui bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW terhadap kaum Quraisy dan kisahnya mulai masuk Islamnya kaum Ansor. Yang pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW terhadap kaum Quraisy. Setelah pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW kembali melanjutkan dakwahnya. Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwahnya di tengah-tengah kaum Quraisy, terutama kepada jamaah-jamaah yang sedang melaksanakan haji yang datang dari seluruh pelosok Arab. Nabi Muhammad SAW menemui kelompok-kelompok jamaah haji yang datang dari seluruh pelosok Arab itu. Kemudian memperkenalkan diri dan sekaligus memperkenalkan pokok-pokok ajaran Islam kepada mereka. Kaum kafir Quraisy tidak tinggal diam, lalu mereka mengutus beberapa orang untuk memperingatkan jamaah haji agar tidak terpengaruh oleh seruan Muhammad. Mereka menjelek-jelekan pribadi yang agung dengan kata-kata yang sangat hina. Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai orang gila, juru sihir, pendusta, dan lain-lain. Hasutan-hasutan yang dilakukan kaum Quraisy membuat para jamaah haji menjadi penasaran dan ingin menemuinya. Mereka ingin mengenal lebih dekat dan ingin melihat dengan mata kepala sendiri penyeru agama baru itu. Mereka ingin membuktikan sampai di mana kebenaran ucapan kaum Quraisy itu. Tadi yang awalnya Nabi Muhammad SAW menemui jamaah haji, tetapi sekarang merekalah yang menemui beliau. Ada yang secara sembunyi-sembunyi, ada pula yang dengan terang-terangan. Orang yang mereka temui itu ternyata orang yang paling cerdas akal dan pikirannya di antara segala hamba Allah. Dengan menemui Nabi Muhammad SAW, mereka dapat mendengarkan Al-Quran, dapat mendengarkan dakwah dan agama baru yang diajarkannya.
Nah, sejak itu mulai tumbuh rasa hormat dan cinta di dalam dada para jamaah haji terhadap Nabi Muhammad SAW. Dengan peristiwa ini, ajaran Islam yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW mudah tersiar dan berkembang. Sepulangnya ke tempat asal masing-masing, mereka memperkenalkan kembali ajaran Islam yang diterima dari Nabi Muhammad SAW kepada sanak keluarga dan tetangga-tetangganya. Nah, itulah kisah dakwah Nabi Muhammad terhadap kaum Quraisy. Nah, sekarang yang bagian keduanya, yang bagian B-nya adalah kaum Ansor mulai masuk Islam. Kaum Ansor adalah sebutan atau gelar kehormatan yang diberikan kepada penduduk Yathrib, sekarang namanya Madinah, yang telah memeluk agama Islam. Penduduk Madinah terdiri atas dua golongan manusia yang sangat berbeda. Golongan pertama berasal dari utara, yaitu bangsa Yahudi. Golongan kedua berasal dari selatan, yaitu bangsa Arab. Di antara yang terpenting dari bangsa Arab itu adalah suku Aus dan Khazraj. Nah, di antara kedua suku ini sering timbul permusuhan. Bahkan di antara sesama suku pun tidak pernah berhenti bermusuhan. Permusuhan ini terjadi akibat diadu domba oleh kaum Yahudi. Untuk memperkuat perlawanannya, kadang-kadang suku Aus dan Khazraj mencari kawan yang mau bergabung dengan mereka. Ketika suku Aus dan Khazraj mendengar berita tentang lahirnya agama Islam, mereka menaruh perhatian besar. Mereka ingin segera masuk Islam. Pada waktu musim haji tiba, sekitar 6 orang dari suku Aus dan Khazraj pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji. Ketika sedang melaksanakan haji, mereka bertemu dengan seorang yang sedang menyampaikan dakwah tentang Islam. Seseorang tersebut tiada lain ialah Nabi Muhammad SAW. Beliau pun menyempatkan diri untuk menemui suku Aus dan Khazraj. Mereka diajak agar bersedia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan masuk agama Islam. Tidak sulit bagi suku Aus dan Khazraj untuk menerima Islam sebagai agamanya, sebab mereka sudah memiliki pengetahuan tentang agama ketuhanan dan tentang akan lahirnya seorang nabi akhir zaman dalam waktu yang dekat. Pengetahuan ini mereka peroleh dari perbincangan dengan golongan Yahudi di Madinah, sehingga mereka menyambut dengan baik ajakan Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu juga mereka masuk Islam. Mereka pun berjanji akan menyebarkan Islam kepada saudara-saudaranya. Nah, keenam orang suku Aus dan Khazraj yang menyatakan diri masuk Islam adalah yang pertama As'ad bin Zurarah dari Bani An-Nazar. Yang kedua Auf bin Al-Haris bin Rafi'ah bin Afra dari Bani An-Nazar. Yang ketiganya Rafi bin Malik bin Al-Azlan dari Bani Zuraik. Keempatnya Qutbah bin Amir bin Hadidah dari Bani Salama. Kelimanya Uqbah bin Amir bin Habi dari Bani Ubaid bin Ka'ab. Yang keenamnya yang terakhir Jabir bin Abdullah bin Ra'ab dari Bani Ubaid bin Ganam. Nah, sekembalinya dari Makkah, mereka memenuhi janjinya untuk mendakwahkan Islam kepada kaum kerabatnya. Berkat dakwahnya itu, Islam mulai berkembang dengan pesat, sehingga setiap rumah di Madinah ada penghuninya yang sudah memeluk agama Islam. Nah, itulah perjalanan kisah kaum Ansor mulai masuk Islam. Itulah yang bisa Bapak sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Tentunya mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya.
Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Ditutup dengan doa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.